Bab 4411. Guci jiwa yang diberikan oleh Vinola Su. Tapi teknik ini sangat berbahaya, dikhawatirkan saudara Qin tidak mungkin tidak bersiap dan membuat keputusan yang terburu-buru, kan? Hengqi Li bertanya lagi sambil tersenyum. Sejujurnya, saudara Li, memang tidak ada metode yang sempurna untuk teknik ini, tetapi aku memiliki beberapa persiapan, kata Eric Qin. Oh, bisakah kamu mengajariku satu atau dua hal? Hengqi Li buru-buru bertanya dengan jantung berdebar kencang. Teknik peleburan jiwa ini sangat berbahaya, tapi menurutku, masalah terbesar adalah bahwa kultivator tidak cukup menyerap kemelekatan jiwa. Eric Qin berkata dengan suara rendah. Tidak cukup. Betul, menurut perhitunganku, selama aku cukup menyerap kemelekatan jiwa, aku bisa sangat meningkatkan peluang sukses, bahkan mungkin mendapatkan keuntungan tambahan, kata Eric Qin. Saudara Li juga seharusnya tahu bahwa teknik peleburan jiwa ini telah dilakukan oleh begitu banyak kultivator dan sebagian kecil telah menghasilkan beberapa mutasi. Aku merasa selama aku mengoperasikannya dengan baik, bukan hanya bisa mengembalikan kerohanianku, tapi aku bahkan bisa mendapatkan keuntungan tambahan. Melihat Eric Qin yang percaya diri, Hengqi Li hampir tertawa terbahak-bahak. Pernyataan Eric Qin terlalu sepele. Dalam teknik peleburan jiwa ini, semakin banyak kemelekatan jiwa yang terserap, maka semakin banyak pula komponen lain yang akan ditempatkan pada tubuh kultivator. 9 dari 10 orang yang akhirnya terkena serangan balik teknik dan kerasukan iblis, disebabkan terlalu banyak menyerap kemelekatan jiwa. Pada akhirnya, Eric Qin malah berkata dengan percaya diri bahwa lebih baik jika dia menyerap lebih banyak, bahkan mencoba untuk mendapatkan keuntungan lain. Ketika Hengqi Li mendengar ini, dia benar-benar berjuang menahan tawanya. Cara peleburan kemelekatan jiwa tadi sama sekali mirip dengan teknik peleburan jiwa yang sebenarnya. Tetapi sekalipun dia dipukul sampai mati, dia juga tidak akan percaya, apakah membuka mulut untuk menelan kemelekatan jiwa hidup-hidup, dan berusaha sekuat tenaga untuk menelan lebih banyak lagi, dapat menyembuhkan jiwa dewa dengan sempurna. Dia sangat yakin bahwa Eric Qin pasti akan dibunuh oleh serangan balik sebelum dia memulihkan jiwa dewanya. Saudara Li, apa pendapatmu tentang pikiranku? Tanya Eric Qin. Metode saudara Qin sangat kuat. Aku tidak bisa menebaknya, tapi aku yakin kamu bisa berhasil, kata Hengqi Li dengan wajah serius sementara hatinya penuh dengan sarkasme. Aku tidak menyangka saudara Li begitu mempercayaiku. Eric Qin berkata dengan ekspresi terharu. Hehe, aku juga memedulikan saudara Qin, jadi aku secara khusus meminta ramalan kepada Master Rahasia Langit. Saudara Qin memiliki keberuntungan yang sangat baik dan pasti tidak akan mengalami kekalahan. Hengqi Li tertawa datar, berbicara omong kosong. Sangat sulit bagi Master Rahasia Langit untuk meramal masa depan, bagaimana dia bisa menggunakannya untuk meramal hidup dan mati Eric Qin. Master Rahasia Langit. Orang yang berbicara tidak bersungguh-sungguh, tetapi Eric Qin merasakan sedikit kedutan di hatinya ketika mendengarnya. Saudara Li benar-benar sangat perhatian padaku, izinkan aku mengatakan beberapa kata dari hatiku. Sejujurnya, aku sebenarnya sangat merasa pusing sekarang. Eric Qin menghela napas lagi. Oh, kenapa lagi? Bukankah kamu sudah menemukan jalan keluarnya? Hengqi Li pura-pura bertanya dengan bingung. Kemelekatan jiwa yang terkumpul benar-benar terlalu sedikit untuk ditelan. Dengan jumlah sekecil itu, sulit untuk mencapai rencanaku. Tidak tahu apakah saudara Li bisa membantuku mengumpulkan lebih banyak. Sama sekali tidak masalah. Kita semua memiliki perjalanan yang sama. Aku secara alami bersedia membantu saudara Qin. Hengqi Li benar-benar sudah tidak tahan lagi.
Kamu benar-benar merasa dirimu mati terlalu lamban. Tidak disangka kamu benar-benar memohon padaku dan memintaku untuk membantumu mati lebih cepat. Bukankah aku terlalu baik jika aku tidak membantu Anda? Saat ini, Hanky Lee sudah menantikan adegan Eric Kin kerasukan iblis, meledakkan dirinya dan mati. Teman seiman Kin, aku masih memiliki beberapa hal penting yang harus dilakukan, jadi aku akan pergi terlebih dahulu. Aku akan mengatur beberapa orang di sini. Batu roh kemelekatan jiwa yang dijual di Kingzu, semuanya sudah dibeli oleh kota F. Adapun untuk mengumpulkan kemelekatan jiwa, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Berpikir bahwa pengujiannya telah membuahkan hasil, Hanky Lee sedang berada dalam suasana hati yang baik, menepuk bahu Eric Kin, berbalik dan pergi. Kemelekatan jiwa dalam sehari, paling banyak puluhan juta batu roh, sebagai ganti kabar bahwa Eric Kin menelan kemelekatan jiwa hidup-hidup, dengan kabar bahwa hidupnya tidak lama lagi. Kesepakatan ini sangat berharga. Bocah Kin, apakah kamu baik-baik saja? Begitu Hanky Lee dan yang lainnya pergi, Tetua Di dan yang lainnya bergegas mendekat. Terutama Tetua Di, mengulurkan tangan dan menyentuh dahi Eric Kin, seolah-olah sedang memeriksa apakah Eric Kin gila atau tidak. Aku baik-baik saja, aku sudah mengatakan bahwa ini adalah teknik peleburan jiwa yang ditingkatkan, bagaimana mungkin ada masalah? Eric Kin melangkah mundur dengan tak berdaya dan berkata sambil tersenyum. Tetapi Master Obat Kin, kamu menelan kemelekatan jiwa begitu saja tanpa persiapan apa-apa. Master Obat Yan berkata sambil mengusap keningnya. Memang tidak salah aku menelan jiwa, tapi bukan berarti aku tidak siap. Eric Kin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Itu hanyalah penampilan luar, kalian semua jangan khawatir. Aku tidak sebodoh yang dibayangkan Hanky Lee, bagaimana aku bisa melakukan hal bodoh? Eric Kin dengan sabar menjelaskan lagi, bahkan meminta Master Obat Yan untuk memeriksa denyut nadinya, yang setidaknya menenangkan mereka untuk tidak merasa khawatir. Setelah itu, dia sering menelan jiwa secara langsung. Jika dia tidak bisa menjelaskan dengan jelas sekarang, itu akan lebih merepotkan. Omong-omong, Tetua Di, besok pagi kita akan berangkat jam berapa? Membawa pergi tempayan kemelekatan jiwa, Eric Kin bertanya sebelum pergi. Berangkat pada pukul 5 pagi, ada apa? Tetua Di tanpa sadar bertanya. Tidak ada apa-apa. Pukul 5 pagi, waktu itu harus diingat dengan baik. Setelah melambaikan tangannya, Eric Kin meninggalkan alun-alun. Tuan Kin menanyakan waktu keberangkatan kita. Jangan-jangan dia ingin pergi bersama kita, kata kepala suku Li. Tidak mungkin, bocah Kin telah kehilangan kerohaniannya, dan tidak bisa dengan tenang menyembuhkan lukanya. Untuk apa dia mengikuti kita? Tetua Di berkata dengan bingung. Di sisi lain, ketika Eric Kin kembali ke kediamannya, dia melakukan hal yang sama dan menyerap semua kemelekatan jiwa di dalam guci jiwa. Karena kemelekatan jiwa yang dikumpulkan Tetua Di dan yang lainnya kemarin, jumlahnya sedikit lebih banyak dari biasanya. Setelah memurnikan semua kemelekatan jiwa ini, Eric Kin merasa bahwa rasa sakit pada mata jiwa telah hilang sama sekali. Sekarang setelah rasa sakitnya hilang, jika aku menyerap beberapa ratus kemelekatan jiwa lagi, dapatkah aku mengembalikan sedikit kerohanian? Duduk bersila di dalam ruang memurnikan obat, Eric Kin diam-diam menantikannya. Sayang sekali jumlah kemelekatan jiwanya terlalu banyak, dan mungkin sulit untuk mencapainya sebelum keberangkatan besok. Namun, di malam hari, guci jiwa yang dibawa oleh seorang penjaga memberi Eric Kin kejutan yang tak terduga. Letnan Kin, gadis Suci Su memintaku untuk memberikan ini padamu, ujar kultivator yang bertugas menjaga tempat itu. Eric Kin mengambil guci jiwa,
Tiba-tiba hatinya bergetar, terdapat ratusan kemelekatan jiwa di dalam guci jiwa yang berat ini. Tidak sempat merasa bahagia, dia langsung menyentuh guci jiwa, tetapi Erikin tidak bisa menahan perasaan rumit di dalam hatinya. Finola mengumpulkan begitu banyak kemelekatan jiwa dalam sekaligus, berapa banyak pulau yang dia tuju, dan berapa banyak pertempuran yang dia lalui. Kemelekatan jiwa ini jelas sangat dibutuhkan olehnya. Namun Erikin lebih mengkhawatirkan berapa banyak bahaya yang dialami Finola Su di balik kemelekatan jiwa ini. Meski dia juga menduga Finola Su tidak muncul di pagi hari, mungkin bukan karena pelatihan tertutup, melainkan mengumpulkan kemelekatan jiwa dari pulau-pulau terdekat. Tapi dia tidak menyangka Finola Su akan mengumpulkan begitu banyak. Dikhawatirkan sejak kemarin pagi, Finola Su tidak banyak istirahat dan terus mencari-cari. Para kultivator yang mengumpulkan kemelekatan jiwa mengeluh bahwa tidak ada iblis monster di banyak pulau, mungkin saja ada hubungannya dengan Finola Su. Bersambung.